warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liana Veronica akan mempraktekkan mengenai cara memandikan bayi setelah bayi dilahirkan. Jadi, memandikan bayi itu dilakukan setelah 6 jam postpartum. Jadi, bayi itu tidak boleh dimandikan secara langsung setelah bayi itu dilahirkan. Harus menunggu selama 6 jam terlebih dahulu. Seperti itu. Kemudian, dalam proses memandikan bayi itu sendiri, kita menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang kita gunakan. Ada kapas yang sudah dibasahi dengan air matang, ya, kapas basah. Kemudian ada kasa, kemudian ada bedak, ada sabun, ada minyak kayu putih, ada wastafel, ada bengkok, ada celemek nanti kita gunakan untuk penutup tubuh kita ketika memandikan bayi. Kemudian ada handuk. Perhatikan cara melipat handuk itu sendiri, ya. Melipat handuk itu kita lipat dengan bentuk N, huruf N, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian sisi yang ini kita balik sini. Seperti ini, ya. Terus kemudian kita tinggal lipat lagi. Nah, ini handuk. Kemudian ada seperangkat baju bayi. Ini ada bedong. Perhatikan cara melipat bedongnya, ya. Jadi bedong kan bentuknya segi 4 ini, ya. Nah, kita lipat, kita bentuk segitiga di salah satu bagian sisinya. Kita bentuk segitiga seperti ini, ya. Kemudian kita letakkan di sini. Lalu kita letakkan juga baju bayi di atasnya. Setelah itu kita letakkan popok. Nah, seperti ini. Setelah sudah seperti ini, kita lipat saja seperti ini. Kita lipat. Kita langsung lipat saja. Nah, setelah sudah dilipat, ini diletakkan di bawahnya handuk. Jadi handuk itu berada di atas. Seperti itu, ya. Yang selanjutnya ada air, tentunya air yang kita gunakan untuk memandikan si bayi. Air hangat, ya. Jadi untuk menilai air itu hangatnya seberapa, kita bisa menggunakan siku kita untuk menilai kehangatan airnya supaya bayi itu pas gitu, tidak kepanasan dan juga tidak kedinginan. Seperti itu. Selanjutnya, setelah bahan dan alat sudah kita persiapkan, maka kita pergi ke ruangan si ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya perawat Vera. Di sini saya akan memandikan bayi ibu. Jadi ini sudah 6 jam setelah proses melahirkan. Jadi bayi ibu sudah bisa dimandikan. Namun sebelumnya boleh disebutkan terlebih dahulu, Ibu, namanya siapa dan tinggal di mana? Suwanisti Windy Prasetya, tinggal di Rembang. Baik. Dengan Ibu Windy tinggal di Rembang, ya. Ya. Namun saya boleh melihat gelang yang ada di tangan Ibu sebentar, ya, Bu. Baik, betul, dengan Ibu Windy tinggalnya di Rembang. Baik, Ibu, siang ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya akan memandikan bayi Ibu. Kita mandikan mulai dari kepala, kemudian dari badannya sampai dengan kakinya. Jadi, Bu, langkah yang pertama itu adalah kita harus cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun, ya, Ibu. Ya. Cuci tangan. Baik, setelah sudah cuci tangan, kita gunakan celemek, Ibu.
Iya. untuk melindungi tubuh kita ya. Kita gunakan celemek. Baik, setelah seperti ini ya Ibu, kita telanjangi bayinya ya. Jadi ketika bayi mau dimandikan, bayi itu ditelanjangi seperti ini. Kemudian ditutup supaya bayi itu tidak kedinginan. Oke Bu Dokter. Selanjutnya kita gunakan kapas Ibu. Kita ambil kapas basah, kapas yang sudah dibasahi dengan air matang. Kita ambil sebanyak 2 buah. Kemudian kita bersihkan di daerah kelopak matanya, dari dalam keluar, kemudian dengan sisi yang lain sama dari dalam keluar. Seperti itu, lalu kita buang ke dalam bengkok. Selanjutnya kita bersihkan daerah telinganya, sama kita ambil 2 kapas. Kita ambil 2 kapas basah, kita bersihkan telinganya dari dalam, telinga dalam, kemudian keluar seperti ini, dan kita buang ke bengkok. Lalu kita bersihkan daerah hidungnya. Hidungnya kita angkat seperti ini. Kita pelan-pelan saja dalam membersihkan hidungnya. Usahakan kapasnya itu jangan banyak airnya ya Ibu, supaya airnya itu tidak masuk ke dalam hidungnya. Kita buang ke bengkok. Lanjut, kita bersihkan mulutnya. Kita bersihkan mulut. Kita bersihkan mulutnya. Caranya adalah kita balut telunjuk tangan kita untuk membersihkan daerah mulut si bayi. Kemudian kita pegang dagu si bayi, kita bersihkan. Usahakan sampai bersih, lidahnya, mulutnya, semuanya bersih. Seperti itu ya Ibu. Selanjutnya kita usap muka si bayi dengan menggunakan wastafel. Ini kita usap muka si bayi. Kemudian kita usap kepala si bayi. Setelah sudah, kita berikan sabun pada kepala si bayi. Di rambut si bayi kita kasih sabun ya Bu. Kita berikan sabun sambil kita pijit-pijit kepala si bayi. Sambil dipijit-pijit, berikan sabun sambil dimasase ya Ibu, dipijit-pijit lembut. Kemudian setelah sudah, kita kurangi sabunnya. Kita kurangi. Setelah sabunnya berkurang, langkah yang selanjutnya kita bawa ke baknya, ke bak airnya. Kita bawa ke bak air. Caranya seperti ini ya Ibu. Kepalanya si bayi diletakkan di pergelangan tangan. Kemudian tangan yang ini menyentuh, memegang ini pundak si bayinya supaya tidak merucut ya. Kemudian langsung kita kempit seperti ini ya. Kita kempit, kita mandikan, kita kasih, kita basahi rambutnya. Setelah selesai, kita letakkan di alas handuk ya Ibu.
kita letakkan si bayinya ya. Kemudian setelah dibasahi kepalanya ya, kita lanjut membersihkan area tubuhnya si bayi. Caranya kita basahi dulu. Pertama kita basahi daerah tangannya ya Ibu. Ya. Tangannya terlebih dahulu. Dua tangannya dulu. Kemudian ini. Kemudian kaki. Kemudian daerah punggung kita balik si bayi seperti tadi. Lanjut kita berikan sabun. Kita berikan sabun. Sabunnya yang pertama kali kita nyabun jangan tangan terlebih dahulu, karena bayi itu kan aktivitasnya kan banyak ya Bu, sering gerak-gerak. Jadi kita berikan sabun di daerah perutnya dulu sambil diijat-ijat lembut seperti itu. Kemudian kaki. Kemudian punggung. Barulah tangannya kita berikan sabun. Setelah itu kita kurangi sabunnya. Kurangi sabunnya itu harus tangannya terlebih dahulu. Kalau menyabun tadi jangan tangan terlebih dahulu, tapi kalau mengurangi sabunnya kita tangan terlebih dahulu. Kemudian ini, kemudian kaki, kemaluan, kemudian punggung si bayi. Setelah sudah kita basuh si bayi, kita bawa ke bak airnya. Caranya sama, angkat kepalanya, taruh di pergelangan tangan si ibu. Kemudian tangan kita memegang di pundaknya si bayi seperti ini. Kemudian tangan yang satunya kita letaknya di kemaluan si bayi seperti ini. Jadi bayinya nggak merucut ya, tetap kencang seperti ini ya Ibu. Seperti ini ya Ibu. Ya. Lanjut kita letakkan di bak airnya. Kita kurangi. Ketika dibalik punggungnya sama, kita balik seperti ini. Sesudah itu kalau mau mengangkat ya Ibu sama seperti tadi, tangan yang satunya kita memegang jempolnya kita berada di kemaluannya si bayi supaya nggak merucut nanti ya. Ini bonekanya terlalu kecil. Intinya tangannya ini jempolnya ada di kemaluan supaya nggak merucut. Lanjut kita bawa si bayi. Kita buang ininya ya, maksudnya ditaruh di ember yang ini. Kemudian kita handui, gunakan handuk yang besar ya Ibu. Ya. Gunanya buat menutup tubuh si bayi supaya dia nggak kedinginan. Kita handuk. Kita handuk. Kakinya, kemudian punggungnya.
Baik Ibu, ini bayinya sudah dimandikan, sudah kita mandikan. Selanjutnya kita melakukan perawatan pada tali pusatnya. Ini ya tali pusatnya, kita lakukan perawatan. Ya. Ini tali pusatnya. Kita dalam merawat tali pusat Ibu menggunakan kapas basah ya, kapas yang sudah dibasahi dengan air matang. Ya. Kita bersihkan ini dari ujung ke pangkalnya, dan dengan sisi yang lain dari ujung ke pangkal. Seperti itu ya Ibu. Ya. Kita buang ke bengkok. Selanjutnya kita bungkus dengan menggunakan kasa steril. Ya. Ya. Kita bungkus dengan menggunakan kasa steril. Kemudian kita bentuk menjadi segitiga. Kita bentuk segitiga seperti ini. Seperti ini ya Ibu. Ya. Kita letakkan di pangkal dari tali pusatnya di sini. Jadi lipatannya itu ditaruh di pangkal tali pusatnya si bayi. Seperti ini ya. Kemudian kita sinikan, kemudian ini tinggal ditutup saja. Kemudian ditali. Ya jadi nalinya jangan terlalu kencang, nanti takutnya itu, jadi biasa saja nalinya, jangan terlalu kencang. Jadi Ibu untuk perawatan tali pusat itu cukup dengan menggunakan kapas saja, kapas yang sudah basah. Tapi ketika bayi itu ada infeksi, maka itu boleh menggunakan antiseptik seperti itu ya. Nah, tanda-tanda infeksi itu seperti apa ya? Tali pusat itu kemerahan, tali pusat itu berbau, ya, ada nanah dan sebagainya, itu baru boleh menggunakan antiseptik. Tapi kalau dia tali pusatnya tidak terjadi apapun, tidak terjadi infeksi, cukup dengan bersihkan dengan menggunakan kapas basah, kapas yang sudah dibasahi dengan air matang. Seperti itu ya Ibu? Ya. Baik, selanjutnya setelah itu kita berikan baju ya. Baiklah Ibu, kita sudah selesai dalam melakukan perawatan tali pusat. Yang selanjutnya kita berikan baju ya untuk si bayinya. Kita berikan baju. Kita siapkan bajunya terlebih dahulu di sini. Kita buka bajunya. Kita siapkan dulu. Kemudian kita angkat bayinya, kita letakkan bayinya di sini ya, seperti ini. Kalau memegang ya, biar tidak terlepas ya. Kita letakkan di sini. Setelah sudah kita berikan minyak kayu putih ya, supaya tubuh si bayi itu hangat. Oke Dok. Kita berikan minyak. Setelah itu kita berikan bedak untuk si bayinya. Oke Dok. Ketika memberikan bedak ya Ibu, jangan dipuk-puk di sini ya, tetapi dituangkan dulu di tangan, kemudian didirikan, baru ditaruh di tubuh si bayi ya. Selanjutnya kita gunakan popok ya. Kasih popok. Oh iya Ibu, jadi kalau bayi itu tidak usah menggunakan gurita ya, karena nanti akan menekan abdomen pada si bayinya. Jadi tidak perlu menggunakan gurita. Cukup dengan popok saja. Kemudian kita bagi.
ibu si bayi. Dan untuk bayi sendiri itu tidak usah menggunakan sapu tangan atau kaos tangan ya, atau kaos kaki itu tidak usah, nggak perlu menggunakan kaos tangan karena akan mengganggu eksplorasi bayi dalam bergerak. Jadi biar bayi itu bisa bebas gitu ya. Udah, selanjutnya kita bedong. Untuk bedong sendiri ya ibu, kita dari kiri ya, kiri terlebih dahulu, kiri, kemudian bawah, baru sebelah kanan. Setelah itu dirapikan. Itu dirapikan ya ibu. Jadi untuk bedong sendiri itu tidak usah digunakan setiap saat, tidak usah, karena bedong itu fungsinya cuma untuk menghangatkan tubuh si bayi setelah dimandikan. Jadi bedong itu tidak perlu digunakan secara terus menerus ya, karena apa? Karena akan mengganggu gerak bayi dalam bergerak. Jadi seperti ini. Ibu Windy, ini bayinya sudah selesai saya mandikan ya ibu. Ya. Semoga ibu bisa mempraktekannya di rumah ya. Ya. Ya, jadi ini untuk bayinya ya ibu ya. Baik. Ini ibu bayinya ya. 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 Jadi kita serahkan kepada si ibunya setelah selesai memandikan. Jadi demikian mengenai cara memandikan bayi setelah melahirkan. Harus dimandikan setelah 6 jam ya. Jadi tidak secara langsung dimandikan, tetapi harus menunggu 6 jam terlebih dahulu. Sekian cara memandikan bayi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.